Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis klarifikasi penyakit diabetes dengan algoritma neural neural penulisnya Sutrisno dan Jutro. Langsung saja. Ini membahas klarifikasi penyakit diabetes menggunakan metode neural network. Diabetes merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika kadar gula darah seseorang terlalu tinggi akibat tubuh tidak memproduksi insulin secara optimal atau insulin tidak bekerja dengan baik dalam tubuh. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, penyakit jantung, stroke, gangguan saraf, dan kematian. Masalah utama yang dibahas pada jurnal ini adalah rendahnya tingkat akurasi pada penelitian sebelum yang digunakan beberapa metode machine listening, logistik, regression, NavBy, dan support vector machine atau CVM. Beberapa penelitian ini sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 76% hingga 80%. Karena itu penulis mencoba meningkatkan klarifikasi menggunakan metode neural network dengan beberapa opsi utama seperti fine tuning, supermethod, nominasi data, penambahan hidden layer, pengaturan pembagian data, training dan nesting. Variabel input dan outputnya database yang digunakan dari Bengkel dengan total 768 data pasien diabetes. Data ini dikenal dengan nama IMA Indian Diabetes Dataset. Data tersebut terdiri dari 8 variabel input dan 1 variabel output. Variabelnya ada ranges, cost, condition, skin effect, insulin, BMI, diabetes, condition, dan IG. Keterangannya jumlah kehamilan, kadar gula darah, tekanan darah, kekebalan kulit, kadar insulin, indeks massa tubuh, riwayat keturunan diabetes, usia pasien. Sebelum proses pelatihan metode dilakukan, data terlebih dahulu dibersihkan dari data kosong, data duplikat, dan noise agar kualitas data menjadi lebih baik. Selanjutnya dilakukan normalisasi metode mix killer agar seluruh nilai fitur berada pada rentang yang seimbang hingga mempercepat proses pembelajaran neural network. Hasil ini menunjukkan bahwa neural network cukup baik digunakan dalam proses klarifikasi penyakit diabetes karena mampu menjadi pola hubungan antara variabel kesehatan pasien. Evaluasi hasil akurasi 80,50%, precision 77,55%, recall 66,67%, PI score 79,69%, Pause 0,78%. Alasan pemilihan metode neural network dipilih karena memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengenal pola data yang kompleks dan tidak linear. Pada kasus diabetes, hubungan antara kadar gula darah, tekanan darah, BMI, insulin, usia, dan faktor keturunan adalah tidak memiliki pola sederhana. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang mampu mempelajari hubungan antara variabel secara mendalam. NM atau Neural Network merupakan salah satu metode artificial intelligence yang bekerja menyesuaikan jaringan saraf manusia. Metode ini terdiri dari
neuron-neuron yang paling terhubung dan melakukan proses pembelajaran berdasarkan data ini. Content atau neural network merupakan salah satu artificial intelligence yang bekerja menirukan proses pembelajaran berdasarkan data. Penelitian ini digunakan model multi-layer website NLP ini memiliki beberapa layer, yaitu input, hidden, dan output. Penambahan hidden layer bertujuan agar model dapat mempelajari pola data yang lebih kompleks. Keunggulan konten ini, neural network ini mampu menangani data kompleks untuk klarifikasi penyakit dapat dipelajari pada pola kecil ini akurasi lebih baik dibanding metode sederhana dapat tingkatkan melalui tuning primate. Penelitian ini juga menggunakan normalisasi data karena merokok sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Jika data tidak dinormalisasikan, maka proses training menjadi lambat dan hasil akurasi dapat menurun sebagai perbandingan antara logistik tradisional hanya cocok untuk hubungan linear. Naivable memiliki asumsi independen antara fitur. CVM cukup baik, tapi lebih sulit pada data besar, sedangkan neural network memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mempelajari pola-pola medis sehingga dipilih sebagai metode utama penelitian. Di sini ada langkah-langkah menggunakan konten atau neural network, ada persiapan data, normalisasi data, pembagian data, arsitektur neural network, forward propaganda, cross functional, backup propaganda. Di sini ada persiapan data di database diambil dari tinggal sebanyak 7.768 data pasien diabetes. Data kemudian dibersihkan, menghapus data kosong, menghapus data duplikat dan lain. Alur prosesnya, penjelasannya, dan yang pertama database dimasukkan ke sistem, data dibersihkan dan dinormalisasikan, data dibagi menjadi train dan testing, model neural network dilatih, model melakukan prediksi, hasil dievaluasi menggunakan akurasi, frekuensi, dan AI score. Ini adalah bentuk receptor neural network atau NLP. Model menggunakan 8 neural input, 2 hidden layer, 1 neural output. Diagram sederhana. Network atau NLP input lain menerima 8 variabel pasien dari glukosa, BMI, AG, insulin, dan lain-lain. Hidden layer memproses pola hubungan antara data, output layer menghasilkan 0 tidak diabetes dan 1 diabetes. Ini proses propagasi, rumusnya propagasi, gambaran input dikalikan bobot, dijumlahkan, ditambahkan bias, diproses fungsional aktivitas, menghasilkan output prediksi. Ini gambarnya. Proses propagasi rumusnya W sama dengan W, A, W sama dengan W. Gambaran model menghitung error dikirim kembali ke hand dan layer, bobot diperbaiki, training dilakukan berulang hingga error kecil. Confirmatory metric hasil pada jurnal, kategorinya positifnya 38, nilainya 38, kemudian negatif nilainya 86, false positifnya nilainya 11, false negatifnya 19.
Penjelasannya, TP itu pasien diabetes diprediksi benar, N itu pasien sehat prediksi benar, PP pasien sehat diprediksi diabetes, PN pasien diabetes diprediksi sehat. Untuk grafik training atau loss, ini ada gambarannya, semakin banyak Xbox nilai loss semakin turun atau model meningkat. Contohnya Xbox-nya 1, loss-nya 0,52, Xbox 10, loss-nya 0,31, dan Xbox 50, loss-nya 0,12, dan 100 loss-nya 0,005. Ini ROC survei, penjelasannya ROC survei digunakan untuk melihat kemampuan model pembedaan pasien diabetes, pasien non-diabetes. Artinya model termasuk kategori klarifikasi yang baik. Kesimpulan penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode UN atau neural network dapat digunakan untuk klarifikasi penyakit diabetes dengan hasil akurasi sebesar 80,52%. Model mampu mempelajari pola hubungan antara variabel kesehatan pasien melalui proses training dan vektor ganti, menambah hidden lain, menggunakan normalisasi data dan tuning parameter membantu meningkatkan performa model dibandingkan penelitian sebelumnya. Metode neural network sangat cocok digunakan pada bidang kesehatan, mampu mengenal pola kompleks, deteksi dini penyakit, meningkatkan efisiensi diagnosa, dan dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan deep learning. Penelitian ini selanjutnya disarankan menggunakan database lebih besar, menambahkan bidang layar, menggunakan metode CNN atau depth learning, dan meningkatkan jumlah data training agar akurasi lebih tinggi. Untuk data apanya saya ambil dari Krishna and Joko, analisis tidak dengan algoritma neural network, dan prediksi diabetes ada Wirapati. Prediksi diabetes menggunakan artificial dan Cidananda berbanding neural network, dan ini daftar sekian dari saya ini di mana dengan NIM 2205 110052. Terima kasih. Dari